Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Di sore hari ini kebetulan saya lagi pulang ke kampung ngasih makan peliharaan saya, burung merpati, juga beberapa ekor ayam pika ya. Nah, ini di kesempatan hari ini saya pengen cerita dikit tentang salah satu koleksi saya. Nah, ini teman-teman, di depan teman-teman ini ada salah satu jenis burung merpati yang mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu. Ini jenisnya merpati pos ya, tapi ini betina ya teman-teman. Ini betina. Ini merpati pos. Nih, ciri-cirinya kalau merpati pos kebanyakan warnanya megan, walaupun kalau untuk sekarang tuh megan tuh kayak gini ya teman-teman. Walaupun kalau sekarang juga udah banyak yang warnanya campur-campur ya, gambir, ada blorok, karena memang udah disiram dengan merpati lokal. Jadi kalau merpati pos nih biasanya perbedaannya salah satunya dengan merpati lokal, ini salah satunya hidungnya gede ya teman-teman, hidungnya besar, terus warnanya juga ada ngapur ya, putihan, terus di lingkar sekitar mata itu juga ada lingkarnya khas tuh, yang agak ada ngapurnya dikit ya pasti nih. Cuman ini kayaknya karena merpati pos sendiri udah masuk ke Indonesia lama ya teman-teman, dari zaman Belanda. Kayaknya ini juga udah dulunya pasti udah ada persilangannya. Nah, karena ini kalau kebanyakan yang merpati pos yang turunan traimpor biasanya matanya ini biasanya putih ya, kelopak matanya ini kan agak kemerahan. Tuh. Ini secara umum nih merpati pos betina. Jadi merpati pos ini sejarahnya panjang banget ya teman-teman. Dia terkenal memiliki kecerdasan dan kemampuan mengenal area tempat dia terbang itu melebihi ras-ras atau jenis-jenis merpati yang lainnya. Jadi sejarahnya panjang. Sejarah merpati pos ini sangat panjang banget. Mulai diketahui salah satunya yang tercatat sejarah adalah sekitar tahun 1125 ya, ketika ada raja dari Baghdad yaitu Nuruddin dulu namanya, yang menggunakan merpati pos. Itu tercatat sejarah untuk mengirimkan berita-berita atau pesan-pesan dari ibu kota kerajaan di Baghdad ke sekitaran kota-kota sekitar menggunakan burung merpati pos. Nah, diikuti kemudian tercatat sejarah juga pada tahun 1250-an, yaitu ketika dinasti Mameluk yang berada di Mesir ya teman-teman. Di Mesir itu ketika terjadi pengepungan oleh pasukan kerajaan Mongol, pasukannya Genghis Khan dulu. Mereka juga Raja Mameluknya waktu itu kotanya ya dikepung ya, ibu kotanya Mesir waktu itu dikepung. Mereka menggunakan merpati pos ini. Merpati pos ini yang sekarang, dulu mungkin namanya belum merpati pos ya teman-teman, jenis merpati yang sekarang disebut merpati pos ini untuk mengirimkan berita atau informasi dari ibu kota yang dikepung untuk kepada sekutu-sekutunya, kemudian kepada pasukan-pasukannya yang di luar kota ya, cukup menggunakan merpati pos. Tercatat juga ketika tahun 1800-an ketika kerajaan Perancis juga dikepung, ibu kota Paris itu dikepung oleh kerajaan Prusia ya, Prusia. Itu terjadi pengepungan Paris. Waktu itu keluarga kerajaan juga memberikan kabar pada pasukan di luar kota Paris itu dengan menggunakan merpati pos. Sampai juga zaman Napoleon Bonaparte ketika terjadi revolusi Prancis, burung merpati pos ini banyak digunakan karena memang memiliki kecerdasan yang tinggi untuk mengenal tempat. Dan dia yang sangat spesial itu burung merpati pos ini pertama kali dia terbang di satu tempat atau satu lingkungan, itulah rumah dia ya. Berbeda dengan merpati yang lainnya. Biasanya kalau merpati yang lainnya itu ketika kita bawa pindah, kemudian kita kurung beranak pinak di situ,
biasanya nanti rumah ya, ketika udah punya anak, punya keturunan berapa kali gitu kan di satu tempat. Kalau burung merpati pos kalaupun sudah beranak 1, 2, 3 kali juga ketika dilepas dia akan terbang pulang ke tempat asalnya pertama kali dia kenal tempat ya. Nah itu salah satu kelebihan burung merpati pos gitu. Makanya kalau mau beli biasanya yang pian ya kalau merpati pos ini. Jadi merpati pos ini bisa terbang sampai dari jarak jauh ya, nggak kayak merpati lokal ya, sampai ada yang pernah tercatat tuh sampai 1000 km, 500 km tuh masih bisa nyampe pulang kalau merpati pos tuh. Jadi kalau merpati pos nggak bisa, walaupun kita kalau udah dewasa gini, dia pasti nanti kalau kita lepas, kalaupun udah beranak pinak akan pulang ke tempat asalnya. Nah, ke tempat pertama kali dia mengenal tempat, titik pertama kali. Itu salah satunya merpati pos nih. Secara umum dia posturnya besar, kalau kita pegang nih badannya padat, tebel gitu ya, tebel dibandingkan merpati biasa lokalan yang biasa kita pakai kolongan ataupun balap tuh ototnya tipis. Kalau ini dipegang tuh mantep ya, saya seneng. Terus kecerdasannya untuk mengenal tempat, cuman dia memang kalau untuk kolongan itu agak kurang karena memang dia kan terbangnya datar ya, langsung terbang, nggak terbang tinggi dulu. Nah itu merpati pos. Nah jadi kalau sekarang juga udah banyak untuk silangan, saya juga senang untuk silangan karena saya memang pengen punya merpati yang punya kecerdasan tersendiri dibandingkan yang lain. Untuk fly to me ya, FTM ya, atau free fly gitu, terbang itu saya pengen nyetak. Makanya saya juga ini ambil yang betinanya nanti saya jodohin sama yang lokal. Kalau yang lokal kan nurut ya, kalau ini susah. Kadang-kadang kalau untuk digiring juga agak susah, walaupun mau dia untuk giring cuman dia kurang. Terus salah satunya kelemahannya itu kalau untuk mau dipelihara itu lingas ya teman-teman, agak liar dipegang tuh, untuk jinaknya agak susah tuh. Beda mungkin kalau karipio kita urus ya, ini juga udah saya jodohin dengan pejantan lokal nih. Nah itu sejarah singkat merpati pos. Kalau untuk upgrade jadi anakannya juga nanti mungkin F1 nya sebagian belum, atau hasil cross breeding pertamanya nggak bisa kita pakai, baik untuk lomba balap jarak jauh juga nggak kepake, untuk tinggian juga nggak kepake, tapi bisa untuk bahan ya teman-teman. Salah satunya untuk meningkatin kecerdasan mengenal tempat gitu kan, terus postur yang kuat kan gitu kan ini. Nah kita lihat nanti kalau yang blasteran ya teman-teman, ini yang asli teman-teman merpati pos ya. Nah, dia pokoknya cirinya ini hidungnya besar nih, hidungnya besar, ngapur. Terus di sekitar bola mata juga ada selaput yang beda ya, ini kayaknya ngapur juga sekitarannya. Oke kita lihat coba yang silangan, saya juga punya yang silangan. Oke teman-teman, ini contohnya merpati pos yang silangan ya teman-teman. Dia ini warnanya lebih, coraknya lebih beragam, tapi sama ini tenaganya kuat banget ya. Jadi pegang ini berontak juga kuat banget ya, kayaknya lebih kuat, lebih berotot ya. Itu kalau dibandingkan merpati lokal, pegangannya juga merpati lokal tuh halus. Kalau ini keras dia badannya, kayaknya ototnya kayak binaragawan. Terus dia tenaganya kuat banget nih. Tuh. Nih mata aja, kalau yang blasteran rata-rata ini lopak matanya agak merah ya, kayak yang tadi juga. Yang tadi juga kayaknya dulunya mungkin udah ada blasterannya. Nah ini salah satunya yang nggak saya seneng nih, lingas teman-teman tuh. Nih kuat banget ya tenaganya, makanya kayaknya cocok kalau untuk upgradean tuh. Nanti F1 nya bisa kita ambil untuk disilang lagi sama merpati lokalan yang kecil-kecil, yang tipis, biar ototnya lebih kuat, posturnya lebih kuat. Jadi kalau untuk lebih dilihat lebih mantap teman-teman. Nah ini kalau yang blasteran dia warnanya beragam nih, nggak bisa ini nih. Tuh. Dia posturnya gede-gede. Nah ini. Jadi kalau lepas nih udah kabur ya teman-teman. Kalau merpati pos mungkin kalau yang beli udah dewasa hati-hati,
karena kayaknya memang dia udah selamanya nggak bisa rumah ya. Walaupun nanti udah beranak pinak di sini, kadang-kadang juga punya berapa cerita teman-teman juga mau kabur ya teman-teman gitu. Terus mungkin kalau anak-anakannya yang turunan F1-nya juga kadang-kadang ada yang digiringin susah gitu. Walaupun secara umum kalau merpati itu semua jenis merpati bisa digiringin, cuman memang tingkat geringannya juga keketnya itu kurang keras ya. Contohnya kayak merpati kucir itu kurang tuh ya. Ini merpati pos nanti anakannya juga kurang, cuman nanti kan F1-nya bisa kita ambil, terus habis itu kita silang lagi, kita balikin sama merpati lokal lagi bejantannya tuh. Enggak nanti merpati blasterannya itu dengan punya F2 atau F3 yang bagus ya, kita balikin ke garis merpati kolongan, yang merpati khusus lokal sini ya, yang untuk kolongan nanti. Tapi nanti kan kesononya nanti dia akan balik lagi. Kalau yang merpati lokal kan memang sepertinya kayaknya libidonya tinggi, bentar-bentar juga bekur gitu. Kalau yang kayak gini susah ya, gampang kalau untuk template. Makanya saya kalau ini blasterin, ini saya pakai bejantannya yang lokal gitu kan, bukan dibalik, tapi saya lebih senang pakai bejantan yang lokal. Nanti kita review kalau udah berkembang biak dengan bejantan-bejantan lokal ya teman-teman. Oke gitu teman-teman, sekedar cerita sore hari ini, semoga bermanfaat teman-teman ya. Terlepas dari itu, ini salah satu kelebihannya, salah satunya memang dia punya kecerdasan mengenal tempat lebih daripada jenis-jenis yang lain. Kecerdasannya tinggi, terus dia posturnya juga keker, besar, lebih bertenaga. Kelemahannya salah satunya kalau untuk giring kurang keket gitu ya gitu. Terus dia lingas, susah untuk kadang-kadang walaupun udah kita pelihara tuh, kadang-kadang kalau kita beli yang dewasa kadang-kadang juga lingas giras. Mungkin kalau kita pelihara dari biji, kita rawat terus, kita rawat sendiri, mungkin nurut ya teman-teman pastinya. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Bantul, Yogyakarta.